Terlihat seorang perawat sedang mempersiapkan obat suntikan kepada pasien. Kemudian perawat memberikan obat tersebut kepada pasien. Dokter WhatsApp. Permisi Bapak. Iya Mas. Nama Bapak siapa? Nama saya Adi Ayu Rahmatullah. Nama saya Adriana Pak. Yang benar kan Kak ya. Jadi di sini saya perawat Ayu yang akan memberikan tindakan Bapak yaitu pemberian obat. Nah, pemberian obatnya ini melewati suntikan Pak. Nanti disuntik di sini. Iya. Karena untuk mengurangi rasa sakit Bapak. Dilakukan selama 5-10 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Lalu pun kita mulai ya Pak ya. Iya. Kemudian perawat satu memberikan obat tersebut kepada Bapak Haji. Setelah memberikan obat, perawat menggunakan cara yang salah dalam menutup spit bekas pasien dengan menggunakan 2 tangan, sehingga terjadilah kejadian tidak diharapkan. Perawat satu tertusuk jarum bekas pasien. Perawat satu langsung panik dan mencuci tangannya. Perawat satu tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak K3 rumah sakit dan memilih berdiam diri karena takut. Pak, bisa pegang sini Pak. Oke Pak ya. Aduh sakit. 3 bulan kemudian, Bapak Haji kembali dirawat di rumah sakit. Kemudian hasil tes laboratorium Bapak Haji menunjukkan hasil positif HIV. Kemudian perawat satu yang bertugas pada hari itu di kamar Bapak Haji mengetahui hal tersebut dan panik. Kemudian perawat satu tersebut bercerita kepada temannya yang juga bertugas di ruangan yang sama. Iya, kamu tahu kan pasien yang di ruangan A terdiagnosis HIV sama dokter. Nah, terus kenapa? Nah itu masalahnya, kemarin aku memberikan obat, tapi itu sudah. Nah, kamu udah lapor ke pihak RS? Belum, saya takut kalau hasilnya positif. Loh, ya udah mending sekarang kamu cek HIV dulu, habis itu nanti lapor ke pihak RS supaya bisa ditindak lanjut. Kalau enggak ntar malah nambah salah. Tapi aku takut dipecat. Pasti rumah sakit bijak kok nggak mungkin asal pecat aja. Kalau gitu doain ya Res, hasilnya negatif. Pasti negatif kok. Setelah itu, perawat satu melapor kepada pihak rumah sakit dan melakukan tes HIV. Perawat satu mendapatkan hasil negatif, namun tetap diberikan pengobatan untuk mengurangi risiko dan diharuskan tes HIV lagi setelah 3 bulan. Pihak rumah sakit tentu menjadikan hal ini sebagai evaluasi ke depannya dan lebih menekankan lagi pentingnya kesesuaian tindakan dengan SOP rumah sakit terhadap pemberian obat. Kemudian, bidang manajemen rumah sakit mengadakan diskusi refleksi kasus dengan para perawat di setiap ruangan pada saat kegiatan evaluasi bulanan rumah sakit. Termasuk ruang A, diskusi refleksi kasus diadakan pada hari Kamis 10 Juni 2024 yang dihadiri oleh kepala ruangan dan semua anggota tim. Waalaikumsalam. Oh, udah banyak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan diskusi refleksi kasus ya, karena ada kejadian kecelakaan kerja di ruang ICU. Sebelumnya saya serahkan kepada Ibu Kepala Ruangan untuk membuka kegiatan hari ini. Terima kasih kepada fasilitator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita bisa berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baik, kegiatan hari ini sudah dibuka. Untuk rangkaian selanjutnya saya serahkan kembali kepada fasilitator. Terima kasih. Baik, jadi pada hari ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita melakukan diskusi refleksi kasus ya. Untuk topiknya itu seperti yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang pentingnya one hand teknik wrapping needles setelah memberikan obat kepada pasien. Sebelumnya untuk estimasi waktunya itu ada 60 menit. Apakah dari peserta dan semuanya setuju? Setuju. Baiklah, seperti biasa diharapkan semua peserta dapat mengikuti kegiatan sampai selesai dan juga diharapkan dapat aktif dalam diskusi nantinya. Materi ini akan disajikan oleh penyaji selama 15 menit dan dilanjutkan diskusi selama 45 menit. Kepada penyaji, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan berdiskusi mengenai one hand technique recapping needles. Sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, dari teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin berbagi pengalaman tentang hal ini terlebih dahulu? Kalau dari pengalaman pribadi saya belum pernah sih terkena jarum suntik bekas yang digunakan. Biasanya saya menutup dengan kedua tangan atau menggunakan bungkus puit tersebut. Saya di sini baru kerja 1 bulan. Saya tidak pernah tertusuk jarum suntik bekas pasien. Dan di tempat kerja yang dulu juga saya belum pernah tertusuk jarum suntik bekas pasien sih. Saya dulu pernah melakukan kesalahan dengan tidak menutup jarum dengan benar, dan kemarin itu saya tertusuk. Dan pengalaman ini menjadikan saya agak hati-hati dan teliti untuk melakukan prosedur keperawatan. Sekarang kita putarkan videonya ya. Baik, Bu. Mungkin tadi itu videonya ya teman-teman. Mungkin tindakan one hand teknik recapping needles ini biasa dilakukan oleh para perawat. Namun sebenarnya hal ini tuh sangat perlu diperhatikan, karena kalau kita tidak memperhatikan hal tersebut, biasanya kecelakaan kerja itu muncul seperti tertusuk jarum yang bekas pasien gitu. Baik, langsung saja setelah kita tonton video dan dengarkan penjelasan dari penyaji tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Iya, saya. Silakan. Ya, jadi waktu kecelakaan tertusuk jarum suntik bekas pasien tuh, apakah perawat yang bersangkutan langsung melapor ke K3 atau enggak? Soalnya kalau lama-lama kan infeksinya takutnya malah banyak ke perawat yang bersangkutan ya. Ya, benar sekali. Saat kecelakaan kerja apapun kejadiannya bisa langsung dilaporkan ke pihak K3 RS. Seperti pengalaman Nurse Ayu kemarin, langsung saya sarankan untuk melapor ke K3 RS. Betul, atau dari individu itu sendiri melakukan penanganan pertama dengan membersihkan luka dengan air mengalir, dan jika memungkinkan keluarkan darah dari luka dan langsung ditutup dengan kasa steril. Lalu hindari untuk mengisap dari mulut. Terima kasih semuanya. Apakah ada tanggapan lagi? Saya. Ya, silakan. Jadi apakah kecelakaan akibat tertusuk jarum suntik itu bisa dari diri perawatnya sendiri gitu? Iya, bisa saja Nurse. Entah pada saat melakukan tindakan itu perawat sedang tidak fokus, atau perawat banyak pikiran, atau mungkin juga kelelahan. Dan bisa juga karena faktor eksternal seperti faktor lingkungan. Misal ketika melakukan tindakan itu pencahayaan di ruangan kurang, sehingga tidak terlihat tuh ketika menutup spuit bekas suntikan pasien itu, sehingga terkena ke tangan, seperti itu. Benar, mungkin ada beberapa kelalaian yang dilakukan perawat, dan juga diharapkan perawat bisa lebih fokus saat melakukan tindakan, tidak terburu-buru dan juga tidak mudah terdistraksi agar meminimalisir kecelakaan yang terjadi. Dan untuk penerangan juga bisa dikondisikan nantinya. Nah, selain faktor-faktor yang mempengaruhi tadi sudah disebutkan, kita sesama rekan sejawat juga sebaiknya bisa saling mengingatkan untuk bisa menggunakan teknik yang benar ketika tindakan, sehingga bisa menghindari kejadian-kejadian yang bisa membahayakan perawat itu sendiri. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan pelayanan yang kita berikan kepada pasien.
Baik, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Apa sudah cukup? Oke, baik, karena sudah cukup ya teman-teman ya. Jadi dapat disimpulkan kita sebagai perawat itu harus mengetahui betapa pentingnya penggunaan teknik yang benar dalam setiap melakukan tindakan keperawatan, seperti tadi teknik one hand dalam menutup jarum spuit, dan jangan lupa juga untuk saling mengingatkan antara rekan sejawat demi keselamatan kita juga sebagai seorang tenaga kesehatan. Nah, karena diskusi kita udah selesai pada hari ini, mungkin kita bisa beri applause dulu ya untuk diri kita masing-masing. Oke. Baik, karena diskusinya udah selesai, nanti diskusi ini juga akan kita lanjutkan di rapat bulanan yang akan mendatang ya. Kalau gitu, saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan DRK ini akan dilanjutkan minggu depan untuk membahas terkait perkembangan suatu kasus yang dialami. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi apakah kecelakaan tertusuk jarum suntik akibat pasien? Selesai.